Konnichiwa Travelmates. Wah, selamat datang lagi nih di Bukain Omiyage. Nah, kembali lagi dengan gue Vero dan di sebelah gue ada gue Heru. Kali ini gue main ke Bukain Omiyage buat nge-review makanan dari Jepang dan juga Korea. Nah, di depan kita ini sudah ada beberapa mie instan dari beberapa negara nih ya, supaya nanti kita bisa review yang mana sih yang paling enak. Oke, tapi Vero ya, banyak banget travelmate yang bingung. Biasanya kalau misalnya habis traveling dari Korea atau Jepang, itu sulit membedakan enaknya tuh dari mana sih, Jepang atau Korea. Teman-teman travelmates juga pasti pada bingung nih, yang mana yang paling enak nih instannya. Tapi biar tahu nih reviewnya yang paling enak yang mana, jangan lupa nonton video kita sampai habis dan jangan lupa nih subscribe channel His Travel Indonesia supaya nggak ketinggalan update-update dari kita. Nah, sekarang kita mau cobain dulu ya. Oke nih, ya sebelum kita cobain mie instan yang tadi kita udah sempet kasih info nih, ya sebelumnya Heru dan Travelmates tahu nggak sih bedanya ramen dan ramyun itu sendiri? Emang bedanya apaan sih? Nah, bedanya nih ya, sebenarnya sih kalau kita lihat dari bentuknya tuh hampir mirip. Tapi kalau untuk yang di Korea biasanya itu kita sebutnya ramyun. Ya, dan kalau di Jepang biasanya disebutnya ramen. Tapi ramen dan ramyun itu sebenarnya cikal bakalnya itu dari China. Ya, atau yang biasa disebut seperti ramen. Ya, penasaran kan rasanya gimana? Nah, sekarang kita yang pertama ini kita akan cobain yang namanya Shin Ramyun. Ya, Shin Ramyun ini kira-kira tahu nggak dari mana? Gue tahu kalau yang ini sih dari negaranya temen gue, Blackpink, Korea Selatan. Temen Travelmates, bener banget ini dari Korea Selatan ya. Mungkin kalau teman-teman Travelmates yang hobi nonton Korean drama pasti nggak bakal yang namanya ketinggalan dan pasti update banget soal namanya. Karena biasanya sih ini selalu ada di beberapa scene kalau lagi makan ya. Iya, dari bentuk gimana? Kalau dari bentuk sih sebenarnya mostly sama kayak ramen-ramen kebanyakan, cuma dari aroma emang sudah kecium banget gitu untuk Travelmates semuanya. Agak bau-bau sendiri, agak dan taste-nya, ini boleh langsung gue makan boleh, sih? Boleh dong. Kita coba bareng-bareng ya. Oke. Jadi ini pedes, lumayan pedes sih. Dan apa nih? Kuahnya tuh enak banget nih. Enak banget. Saya coba dulu ya. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau di Shin Ramyun sendiri ini ternyata ada beberapa potongan sayur dan potongan daging ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Travelmates suka mau tak ada tambahin daging ataupun telur, itu sebenarnya enak nih ya dari Shin Ramyun sendiri. Jadi kembali ke selera gitu Vero ya. Kalau misalnya gue mau tambahin topping telur, terus ditambahin ekstra sayur juga boleh ya. Tapi sebenarnya dari sini juga udah kelihatan sih banyak potongan-potongan sayur. Kemudian wortel, juga ada jamur ya. Dan ini ada dagingnya, ada beef juga gitu. Oke banget ya. Nah, biasanya ya kalau kita traveling ke Korea Selatan, biasanya ini jadi salah satu oleh-oleh yang wajib banget kita bawa pulang untuk kasih ke teman-teman kita, ke saudara kita, ataupun ke keluarga kita ya. Kalau untuk harga mungkin menyesuaikan kali ya. Iya, jadi biasanya sih emang banyak banget gitu produk serupa yang ada di sini. Cuman kalau misalnya kita traveling langsung ke negaranya, traveling semuanya itu dari rasa dan ingredients tuh biasanya beda ya. Itu lebih tasty, lebih enak. Betul. Ya, satu lagi nih infonya. Yang paling penting nih ya. Yang paling penting adalah bagi teman-teman muslim kita yang mungkin pasti bertanya-tanya, mie-nya halal apa nggak sih? Bener banget. Nah, kalau kita lihat dari bungkusnya sendiri, itu sudah ada logo halal. Benar sekali. Ada di pojok sebelah kiri atas ya Vero ya. Betul, jadi tidak perlu takut lagi apakah ini halal atau tidak, karena sudah dijamin halal. Yang kedua, yang kedua ini yang keempat dong. Yang kedua, namanya apa? Gekikara Ramen. Nah, kalau dilihat dari sini itu katanya sih pedes gila gitu sih, tapi kita nggak tahu nanti. Itu ada tulisan gila ya? Ada di belakangnya pedes gila. Ini kalau dari judulnya aja ada hot mushroom. Sekarang kita buktikan apakah sepedas jamurnya itu pedes atau enggak? Sepedas ini ya. Kita akan cobain. Oke. Are you ready? Kita cobain ya. Cobain dulu. Kalau dari bentuk sih kayaknya sama ya, hampir sama dengan kalau dari aroma dan juga dari bentuk ya nih, bentuknya sama semuanya. Tapi kita akan coba apakah sepedas udu. Kayaknya lapar banget. Cobain ya. Sudah harus kalau gue sendiri sih emang penggila pedas. Suka banget sama yang namanya spicy. Ini sih kurang loh menurut gue. Tapi ya kalau baru ini kayaknya nggak kerasa ya. Iya.
Tapi nggak tahu apakah nanti efeknya tuh setelah kita makan berkali-kali baru timbul rasa pedasnya. Berkali-kali masa Iya. satu musim. Nah, jadi kita Nggak ya? biasanya ya kalau rasa pedas itu Travel Mate itu bisa kita rasakan after kita cobain. Betul. Nggak cuma di sesuapan pertama ya. Nah, kalau dari apa bentuk nih? sih, kalau dari bentuk hampir mirip ya. Bentuk mie-nya sendiri, kemudian ada potongan sayur, potongan daging, semua sama. Oke deh teman-teman Travel Mates, biar kayak video kekinian kita mau coba bikin ASMR. Seru tuh kayaknya. Seru banget. Oke. Kita mulai ya, kita cobain ya. Oke Kak, Saya masih belum tahu rasanya. Pedasnya di mana? sekarang seruput ke mana? Aus gua alhamdulillah. Jadi Menurut sebenarnya gimana, Heru? ASMR itu susah ya. Jatuh ya kan. Oke, jadi Travel Mate kita udah coba ASMR, ternyata sulit ya. Gila ya, sumpah challenge banget makan ini doang gitu pakai ASMR. ASMR itu susah Travel Susah ya. Mate. Kita Tapi makan sudahlah. secara normal aja ya. Kita lupakan ASMR, tapi kita sudah coba tadi buat ngehibur Travel Mate semuanya untuk cobain ramen Gekikara yang di label dari packagingnya sendiri itu sih dibilangnya hot mushroom ya. Kamu tuh nggak terlalu suka pedas. Oh gitu. Jadi mungkin tingkat level kepedasannya juga berbeda dengan dari setiap negara gitu. Mungkin mereka di sini bilangnya hot mushroom, mungkin dari mereka itu menganggap sudah pedas gitu. Oke. Tapi kalau dari kita, dari orang Indonesia mungkin kan suka makan cabai nih, ya mungkin tingkat level kepedasannya berbeda. Ketiga, Tiga. ya jadi mie instan yang kita akan cobain ini sedikit berbeda dari mie instan sebelumnya. Wow, totally different. Kenapa? Yes, dua mie instan sebelumnya itu berbentuk kuah. Nah, Dan kali yang ini itu bentuknya seperti mie goreng kita ya. Ya, jadi benar ini Nah. adalah fried noodle aka mie goreng ya. Yeah, ini produknya sama, ini Mhm. dari Nissin. Judulnya itu apa tadi? Mikuya. Judul dari si bungkusnya itu Mhm. rasa kecap pedas ala Jepang. Nah, sekarang kita cobain apakah pedasnya sama seperti judulnya. Bener banget, karena Ya. kan Travel Mates pasti penasaran Mm-mm. kecap pedas ala Jepang itu seperti apa Yes, betul. rasanya ya. Nah, yang perlu kita lihat bedanya adalah mie-nya, teksturnya. Waduh. Nih, dari bentuknya sendiri berbeda sekali dengan dua mie instan yang kita Sebelumnya. udah cobain tadi ya. Oke. Nama. Hmm. 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 Kalau dari segi rasa, Mhm. gue lebih suka rasa ini karena asinnya pas. Jadi sebenarnya kalau kecap pedas ala Jepang tuh Mhm. ada sedikit asin-asinnya gitu. Yes, betul. Tapi sebenarnya kalau dari teksturnya sendiri ya, Heeh. jadi dia ini kayak dilumuri kecap, jadi warnanya tuh agak sedikit pekat. Tapi ya enak sih, apalagi ada Bau wijennya ya? Ya, wijen-wijennya ini menambah kenikmatan dari si Mikuya ini. Enak banget. Tuh. Ini habis beneran, Tara. Abis dong, kan gue suka. Tadi gue bilang, gue suka sama mie yang ini. Ya, jadi bedanya adalah kalau yang tadi kita bilangnya ramyun, Mhm. kalau yang ini kita bilang ramen. Ya, Tapi ini variannya goreng Goreng dan dan Mikuya namanya. yeay, ya. Gue excited banget karena abis ini kita akan cobain Satu lagi varian. mie instan terakhir Mhm. yang teman-teman Travel Mates harus tahu rasanya seperti apa. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah Ya. varian dari Ini dari Jin Jin Ramen ya. Saudaranya siapa? Jin dan Jun. Jin. Dan yang terakhir ini dari Korea. Dari Korea. Yeay. Korea. Nah, tapi kenapa mangkuknya cuma satu? Jadi sebenarnya ini non halal. Yes, non-halal ya. Semuanya. Dan jadi- kebetulan saya sudah halal ya kan. Maksudnya apa ya? Kalau dari Jin Ramen sendiri, kalau kita lihat itu sebenarnya balik lagi kedua mie instan yang udah kita cobain pertama tadi. Tampilan sih sama seperti dengan beberapa mie instan kuah yang kita sudah cobain tadi. Nah, gue akan coba. Tapi mohon maaf sendiri ya, gue makan sendiri nih. Oke, silakan silakan. dicobain. Silakan dimakan. Aha. Oke, ya, gue cobain ya, teman-teman Travel Mates biar tahu nih rasanya seperti apa. Iya. Ya. Jadi ini terakhir nih, ini adalah Jin Ramen dari Korea Selatan, sama basically masih kuah juga. Yes, betul. Cuma kebetulan untuk produk yang terakhir ini itu buat teman-teman Travel Mates semuanya itu non halal. Biasa aja bisa kali ya. Kalau untuk dari kuah Aha. itu lebih berasa, Berasa apa nih? lebih berasa pedasnya. Oh. Tidak berasa
kaldunya. Oke. Jadi memang agak lebih sedikit asin. Kalau dua yang tadi mie instan kuah yang kita cobain tadi, dia rasanya tidak terlalu pekat dan tidak terlalu berasa asinnya. Kalau yang ini yang terakhir yang Jin Ramen yang dari Korea ini rasanya lebih lebih kayak kaldu ya kayaknya ya, kaldunya. Oke, Travelmates ya, terakhir tadi kita udah cobain mie instan dari Korea yaitu Jin Ramen ya. Jadi kita udah cobain setiap mie instan yang ada di sini. Nah, kita menurut jadi gimana nih? Cobain tadi yang pertama kita cobain ramyeon dari Korea Selatan, terus kita combine lagi ada yang dari Jepang namanya Gekikara, terus ada juga Mikuya dan terakhir Jin, temannya si Jun ya. Oke, kita bakal kasih tahu nih buat Travelmate semuanya kira-kira gimana sih rasanya. Tapi sebelum kita kasih tahu, mau dikasih tau dulu nih buat Travelmate nih Vero. Jadi basically untuk ramen sendiri itu biasanya ada 5 varian. 5. Itu ada kaldu-kaldunya yang biasanya kita nikmati kalau kita sudah bawa pulang ke Indonesia. Yang pertama itu ada soyu. Rasa soyu. Soyu itu biasanya dari apa sih? Kalau soyu sendiri itu biasanya dari kecap asin ya biasanya. Kemudian ada juga miso, itu dari pasta kedelai. Ada juga shio dari garam. Shio itu berarti rasanya memang pure asin kayak ya. Asin bener-bener yang real. Salt ya, asin gitu. Yang keempat ada tonkotsu. Nah itu tuh dari tulang-tulang babi yang sudah direbus gitu. Jadi itu kaldunya diambil. Tadi mungkin ada sedikit sentuhan si tonkotsu ya dari Jin Ramen yang terakhir Vero cobain. Dan terakhir tuh ada kari. Nah ini biasanya kari ini yang menjadi the most wanted. Jadi orang tuh yang cari tuh yang kari karena emang pengen rasain juga kari-kari dari berbagai negara. Nah itu kalau dari Jepang ya. Tapi kalau dari Korea sendiri itu sebenarnya memang dia itu biasanya lebih banyak ke seafood. Kita bakalan kasih nilai kali atau rating deh, bintang ya. Kita kasih bintang dari yang pertama dulu ya. Jin Ramen. Itu yang pertama kali gue cobain ya, itu emang kuahnya itu tasty banget. Jadi gue agree bakal kasih ratingnya si ini tuh adalah 4 dari 5. Oke, kalau almost perfect. Gue mau kasih sempurna. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya kalau gue sendiri sih ini karena menurut gue oke banget. Karena gue kalau dari gue sendiri mie instan yang paling sering gue makan kalau dari Korea pasti Jin Ramen ini. Jadi gue kasihnya 5. Wow, perfect ya. Perfect. Tapi kalau menurut gue ya gue kasih 3 deh. Karena menurut gue dari segi rasa sendiri pun kayaknya kurang kerasa ya. Betul. Kasih nilai 4,9. Ya ampun, berarti enak banget dong, mendekati 5. Mendekati almost, sekarang gue gak berani kasih perfect. Iya, aku sudah tahu. Ya. Nah, kalau dari gue sendiri, karena gue tadi favorit banget sama yang ini, gue pasti kasihnya 4. Karena menurut gue, walaupun rasanya enak, tapi menurut gue mie-nya agak sedikit keras. Ya. Yang terakhir itu adalah part yang tadi gue cuma bisa melihat. Vero tidak mencoba. Kalau menurut gue yang Jin Ramen ini menurut gue sih karena dia teksturnya mungkin dari tonkotsu tadi itu ya. Menurut gue sih rasanya pas, rasanya enak dan gurihnya itu kerasa banget. Tapi menurut gue lebih suka yang Jin Ramen. Jadi ini gue kasihnya 4. Jadi sudah semua ya, kita udah cobain semua, udah review semua. Cobain ramen sama ramyeonnya dari Korea Selatan dan Jepang. Terus kita kasih juga ratingnya, bintangnya berapa tadi udah dikasih. Mostly sih masih worth it sih buat Travelmate semuanya. Kalau misalnya pergi ke Jepang atau Korea Selatan, beberapa jenis mie ini bisa kalian beli untuk oleh-oleh di rumah ya, atau buat kerabat. Nanti kalau teman-teman Travelmates mau, kita mau review apa sih di Bukain Omiyage, silahkan komen di kolom komentar. Dan ditonton, jangan di skip iklannya, kemudian di share, dibagikan ke teman-teman. Yang terakhir tuh notifikasi loncengnya harus diaktifkan. Jadi biar tahu ya update apa aja sih terbaru dari Bukain Omiyage. Pastinya terus stay tune di channelnya His Travel Indonesia. Jadi jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, jangan lupa stay tune di episode Bukain Omiyage. Yeay! Mata nih!